Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari semuanya, berjumpa kembali bersama Mat Sairozi. Kali ini kita akan melanjutkan tentang materi yang ada di bab perbandingan kelas 7 SMP, yaitu yang kedua ini adalah tentang perbandingan senilai. Adapun di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perbandingan skala, dan ini adalah lanjutannya ya. Sebelumnya juga sudah pernah diupload tentang perbandingan dengan satuan yang sama dan satuan yang berbeda ya. Akan saya taruh di deskripsi yang link-link yang berhubungan dengan materi perbandingan. Oke, baik. Seperti apa sih perbandingan senilai ini? Nah, ini simak berikut ini ya. Simak ilustrasi berikut ini. Nah, materi ini merupakan materi yang seru dan mengasihkan ya. Tidak pakai banyak rumus ya, tapi harus bisa berlogika ya. Dan juga bisa menghitung tentunya ya. Oke, perbandingan senilai. Di sini ada gambar. Ini siapa ini? Pak Melon ya. Pak Melon ini mempunyai perusahaan mobil listrik ya. Namanya, mereknya adalah merek Weslah ya. Pak Melon sedang menguji nih mobil listriknya yang mereknya Weslah ini. Setiap hari beliau ini menjalankan mobilnya sejauh menempuh jarak 20 km. Sehingga di hari pertama tentu mobilnya itu mampu menempuh jarak sejauh 20 km kan ya, karena tadi itu. Nah, di hari yang kedua, berarti kan bertambah lagi 20 km menjadi berapa? 40 km. Hari ketiga, ya bertambah lagi menjadi berapa? 60. Hari ke berapa lagi? Keempat, ya jadi 80 dan seterusnya. Nah, ini loh yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Artinya, semakin lama, harinya semakin banyak, maka kilometer yang ditempuh itu tentunya juga semakin banyak. Sama-sama semakin banyaknya. Dan ini bisa kita buat sebagai perbandingan. Nah, agar lebih jelas, dari ilustrasi ini kita akan buat ke dalam tabel ya. Oke, kita buat ke dalam tabel. Jadi di hari yang pertama ini mampu menempuh jarak 20 km. Di hari yang kedua tentu di di mobilnya sudah menempuh jarak sejauh 40 km karena kan bertambah 20 terus kan ya. Hari ketiga bertambah 20 lagi menjadi 60. Hari keempat bertambah 20 menjadi 80 dan seterusnya. Nah, ini merupakan perbandingan senilai. Nah, ini coba ya kalau kita bandingkan ya. Artinya perbandingan senilai itu seperti ini. Kalau ini kita bandingkan, 1 kita bandingkan dengan 2, apakah sama dengan 20 dengan 40? Sama enggak ini? Sama ya. Karena ini kan kalau kita sederhanakan, ini bagi 20 kan jadinya 1/2 juga ya. Nah, sekarang kalau kita ambil yang lain misalkan 1/3 dengan 20, 60. 1/3 apakah sama dengan 20/60? Sama enggak ini? Ini kalau kita bagi 20 jadinya berapa? 1 kan? Ini 3, sama kan? Jadi itu maksud dari perbandingan senilai. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan hari ke-1 20, hari kedua 40. Kalau misalkan pertanyaannya di sini pada hari ke berapa enaknya ya? Hari ke 15 ya, hari ke 15. Ini kira-kira berapa kilometer yang bisa ditempuh oleh mobil Weslah tadi? Nah, tentu kita bisa menggunakan logika ya, jadi nggak usah pakai rumus ya. Di logikanya itu kita ambil dari yang pertama ini ya, yang 1 ini karena ini yang paling mudah. Oke. Sekarang nggak usah 15 dulu ya, misalkan saya berapa? 6 ya, 6. Cukup kita kalikan aja ya, 1 kali 6 berapa ya kan? 1 kali 6 kan, 6 kan? Berarti di sini juga harus dikalikan dengan 6 ya. 20 kali 6 berarti 120 ya, sama kan ya? Ini kan kalau kita tambah 100 ditambah 20 kan jadinya 120. Jadi seperti itu. Tinggal kita kalikan 6. Itu saja ya, karena di sini kebetulan angkanya 1. Sekarang bagaimana kalau misalkan 15 tadi ya?
ini misalkan 15, maka yang di sini berapa? Ya berarti ini 1 ke 15 kan, berarti kan dikali 15 kan ya, dikali 15, maka 20 ya kita kali dengan 15. 15 kali 20 berapa? 300 ya, berarti 300 km. Jadi itu ya, kita bisa menggunakan logika ya yang sudah kita kuasai dulu waktu di SD ya. Jadi seperti itu perbandingan senilai itu tidak pakai rumus ya. Adapun biasanya dibuka dari rumusnya ya. Tapi sebelum menghafalkan rumus, kalian tentunya wajib menguasai logikanya tadi. Jadi kalian nggak tergantung pada rumus. Kalau nggak hafal kan kalian bisa menggunakan itu ya. Nah biasanya sobat semuanya, biasanya itu yang diketahui itu bukan satu ini, hari ke-1, 20, nggak seperti itu biasanya. Ini kan lebih enak kalau kita langsung kita kalikan 5, kalikan 15, kalikan 6. Biasanya ya, saya ambil contoh ya. Biasanya itu begini. Hari ketiga itu 60. Ditanya hari ke-5. Nah, biasanya begitu. Jadi nggak satu. Sehingga harus ada prosesnya dulu, entah dibagi 3 dulu atau bagaimana. Oke, agar lebih jelas di sini saya langsung ke contoh ya. Nah, ini mobil listrik yang lain ya, mobil listrik Yowis ini ya, Yowis tadi kan wis lah, sekarang Yowis. Ini dapat menempuh jarak sejauh 45 km dalam waktu 30 menit. Berapa menit waktu yang dibutuhkan mobil tersebut untuk menempuh jarak sejauh 75 km? Nah, ini kita harus memahami dulu apakah ini senilai atau bukan ya. Tapi kalau ini kan kalian mungkin sudah menduga, wah ini bab perbandingan senilai, tentu ini adalah perbandingan senilai. Tetapi nanti ketika di soal UH atau PTS atau PAS, nah ini kan nggak ada keterangan ini senilai atau bukan. Nah, ini kita identifikasi dulu ya. 45 km ini dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Pertanyaannya kalau 75 km ini berapa menit yang dibutuhkan? Sekarang kita berlogika. Semakin jauh, semakin banyak kilometer yang ditempuh, maka waktu yang dibutuhkan semakin banyak atau semakin sedikit? Tentu semakin banyak kan ya. Sama-sama semakin banyaknya, maka ini adalah perbandingan senilai. Tuh. Waktunya, jaraknya semakin jauh, waktunya semakin banyak ya. Angkanya besar, ini juga pasti besar. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara saya banyak sekali ya. Caranya silakan kalian pilih sendiri. Nah, ini misalkan titik ini kita misalkan suatu variabel ya. Variabel bisa A, B, C dan sebagainya kan, kalian sudah belajar tentang aljabar. Ini saya misalkan M ya. Kok bisa M ya, kan menit ya, nggak masalah. Oke, cara satu itu begini. 45 per 75, ingat ya garis ini ya, 45 per 75 sama dengan 30 per M. Nah, kemudian ini kita sederhanakan ya, ini kita sederhanakan. Bagi berapa ini? Bagi 15 bisa ya. Bisa, biar bisa lebih sederhana, biar kecil. Nah, ini kan jadi 35. Nah, kalau udah seperti ini kan gampang. 3 ke 30. Nah, 3 kali 30 tuh berapa sih, kali berapa? Kali 10 kan? Nah, pasti di sini 5 ini ke M ini pasti kali 10, sehingga M-nya itu pasti 5 kali 10. Nah, berapa 5 kali 10? 50 ya. Oh, kok jelek ini. 50. Sehingga kan sama ini, 3 per 5 sama dengan 30 per 50. Dan ini adalah M-nya. Lah kan? Sama kan ya? Jadi seperti itu ya caranya. Atau biasanya pakai kali silang ya. Pak, saya pakai kali silang, Pak. Boleh ya. Jadi kali silang itu begini. 3 kali M. Nah, 3M. 5 kali 3. 150. Nah, ini pakai PLSV. Boleh ya. M sama dengan 150 bagi 3. Berapa? 50. Sama kan ya hasilnya ya. Jadi begitu. Oke. Bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut lagi ke cara yang kedua. Jadi kan kalau senilai banyak sekali ya. Cara yang kedua itu begini caranya. 45 dibagi 30 sama dengan 75 dibagi M. Kok beda, Pak? Beda ya. Tapi hasilnya sama kok. Nah, ini misalkan kita bagi
kita kecilkan bagi 15, ini bagi 15. Jadinya kan 3 sama 2 kan ya. Nah, sekarang 3 menjadi 75. Ini kira-kira 3 kali berapa coba? 3 kali 25 ya. Betul kan? 3 kali 25 kan 75. Sehingga yang bawah ini pasti harus dikalikan juga dengan 25. Berarti kita peroleh M sama dengan 2 dikali 25 berapa? 50. Apa? 50 menit. Sama kan hasilnya ya? Dan ini juga bisa kan gunakan cara kali silang tadi ya. 3 kali M sama dengan 2 kali 75. Sama hasilnya. Oke, jadi ada dua cara. Satu ini. Kemudian yang kedua adalah kanan ke kanan ya. Sekarang cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini saya hapus. Oh, ini ada M. Cara yang ketiga ini berbeda dengan dua cara yang tadi. Cara ketiga ini langsungnya bagaimana? Langsung ini kita kali. Jadinya adalah 45 kali M sama dengan 75 dikali 30. Nah, angkanya besar Pak. Angkanya besar itu ini nggak usah dikalikan dulu, tapi apa? Kita akan bagi dulu dengan 45. Kita sederhanakan. Nah, jadi seperti ini. PLSP ya. Kemudian ini kita sederhanakan. 45 ini kita akan gunakan untuk menyederhanakan yang mana terserah kita. Misalkan kita gunakan untuk 30 ya. Coret bagi 15 bagi 15. Berapa? 2 sama 3 kan ya. Nah, sekarang 3 kan bisa digunakan untuk membagi 75 kan. 75 bagi 3 berapa? Yaitu 25. Berarti M kita peroleh sama dengan 25 dikali 2, yaitu 50 menit. Oke, jadi ada 3 cara yang saya berikan. Silahkan dipilih yang paling efisien, yang paling sesuai dengan kalian, yang mana terserah ya, karena biasanya beda orang beda cara, intinya hasilnya sama kok ya. Atau misalkan kali ini membuat cara yang keempat boleh ya, terserah. Oke, jangan beranjak dulu karena contohnya juga akan bervariasi lagi. Ini adalah hubungan tentang jarak dengan waktu, itu berlaku perbandingan senilai. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Sebuah mobil, ya, mobil apa ini? Memerlukan 3 liter bensin. Bensin ya. Sekarang nggak ada bensin ya. Sekarang itu adanya Pertamax, Pertalite, bahkan Pertalite kayaknya mau dihapus. Kalau dulu istilahnya bensin, sekarang kan dipisah, ada Pertalite, ada Premium, ada Pertamax. Kemungkinan ketika kalian menonton video ini kemungkinan Pertalite sudah dihapus sehingga hanya Pertamax saja. Tapi ini redaksi atau kata-kata lama ya. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin. Nah, berarti ini bukan mobil listrik karena ini membutuhkan bahan bakar ya. Untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Nah, ini kita harus mengidentifikasi dulu ya. Langkah pertama harus identifikasi dulu ini perbandingan senilai atau bukan. Jangan langsung terburu-buru ini menjustis bahwa ini adalah senilai ya. Karena di soal nanti dicampur. Kalau ini kebetulan ya, kebetulan memang babnya senilai. Oke, 3 liter bensin mampu menempuh jarak 24 km. Kalau 40 km, nah, coba ya. Ketika bensinnya itu isinya banyak, maka jarak yang ditempuh itu semakin bisa digunakan untuk lebih banyak atau lebih sedikit. Lebih banyak kan ya. Berarti ini itu disebut dengan perbandingan senilai. Itu caranya ya kayak tadi, caranya ada 2 ya, 4 ya. Sorry, 3 maksud saya. Yang pertama 3/45 sampai dengan 24 per K. Ini kita sederhanakan juga. Kita bagi 3 ya. Bagi 3. Ketemunya 1/15. Terus kemudian ini juga bisa kita gunakan kali silang juga boleh. Kali silang bagi K sama dengan 24 dikali 15. Nah, seperti itu ya. Berapa? 24 dikali 15 yaitu 360
kilometer. Nah, seperti itu ya. Gampang ya. Sekarang kalau misalkan tadi sebetulnya pakai cara yang tadi juga langsung bisa ya. 3/45 sama dengan 24 per K. 3 ke 24 itu kali berapa? Kali 8 kan? Maka yang bawah juga harusnya dikali 8. Sehingga kita peroleh K itu sama dengan 45 dikali 8. Berapa? Sama ya. 360 km. Jadi seperti itu. Enaknya senilai itu begitu ya. Enaknya bab ini juga begitu. Caranya tidak harus satu. Bahkan setiap soal pun kadang itu lebih efisien. Cara yang mana beda-beda. Cara yang kedua yaitu kiri ke kanan ya. 3/24, 3/24, 45 per K. Oh iya, ini saya misalkan K ya. Oh, Pak, penamaan ini apakah bebas? Bebas ya. Bebas ini kebetulan K karena kilometer aja ya, saya samakan aja. K kilometer. Oh, jelek ini ya. K biasa aja lah. K. Oke, sekarang ini kita sederhanakan ya. Atau langsung saja boleh ya. 3/45 kali berapa? Kali 15 ya. Berarti 24 ke K ini kan juga dikali 15. Oh, selesai. Oh, ini mintanya oke, karena sudah terlanjur saya sederhanakan, nggak apa-apa ya. Berarti 1/8 sama dengan K/45. Ini kita kalikan silang. K sama dengan 45 dikali 8. 360 km. Selesai. Cara yang ketiga, ketiga itu kali begini. 3 kali K sama dengan 24 kali 45 ya, atau 45 kali 24 sama aja. Dan ini nggak usah dikali dulu ya, karena angkanya besar. Kenapa? Karena kita perlu menyederhanakan aja ya, biar gampang. Nah, 3 yang di sini kita gunakan untuk membagi perhitungan ini. Dan ini nggak usah dikali dulu, kita bagi dulu. 3 ini kita bisa gunakan untuk membagi salah satu, terserah yang mana, karena kebetulan dua-duanya bisa dibagi. Tapi pilih salah satu, jangan semuanya ya. Oke, saya pilih ini misalkan. 24 bagi 3, 8. Berarti kan 45 dikali 8 ya. 45 dikali 8, yaitu 360 km. Nah, seperti itu. Nah, di contoh yang kedua ini, contohnya adalah banyaknya bensin dengan jarak. Ini hubungannya adalah perbandingan senilai. Kalau tadi kan jarak dengan waktu, sekarang jarak dengan bahan bakar ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut di contoh yang bervariasi lagi. Nah, kalau tadi mobil, lah sekarang ini adalah barang ya. Jadi habis jalan-jalan tadi kan ini sekarang membeli buah ya. Uang sebesar 24.000 dapat digunakan membeli 3 kg apel ya. Oh, ini zaman dulu ya, sekarang nggak boleh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tahu caranya ya. Berapa kilogram apel yang dapat digunakan untuk membeli? Oh, yang dapat dibeli dengan uang 40.000. Oke, jadi ini kita identifikasi dulu ya, 24 RB ya. Ini nolnya nggak salah kita tulis biar lebih menyederhanakan perhitungan. 40.000 ini berapa? Oke. Jadi di sini semakin banyak uang yang ada, maka lebih banyak kilogram apel yang bisa kita beli. Betul nggak? Betul ya. Artinya ini merupakan perbandingan senilai. Caranya boleh pilih salah satu ya. 24/40 sama dengan 3 per K. Seperti ini. Oh, ini bisa kita langsung saja ya. 24 ke 3 ya. Kenapa kok panah ke sini? Karena K-nya ada di sini. Ini saya misalkan K ya. Ini saya misalkan K. Oke, karena kilogram.
24 ke 3, 24 jadi 3 itu diapakan? Dikali berbagi. Dibagi ya. Berarti ini dibagi dengan 8 kan ya. Berarti ini juga demikian dibagi dengan 8. Sehingga kita peroleh K sama dengan 40 dibagi 8 berapa? 5. Begitu. Atau kali silang juga boleh ya. 24 kali K. 40 kali 3. Boleh ini. 24K sama dengan 120. K sama dengan 120 bagi 24. Nah, sama dengan 5. Boleh, terserah. Bebas ya. Yang penting benar ya. Yang penting ada caranya juga ya. Jangan boleh ngawur. Nggak boleh langsung. Oke, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua, kiri dengan kanan. 24 per 3. Saya hapus saja ya. Saya hapus. Ini tadi perlu saya tulis kembali. Barangkali ada yang mencatat ya. Ini K sama dengan 40 dibagi 8 sama dengan 5. 5 apa? 5 kg apel. Oke, sekarang kita lanjut di cara yang kedua. Nah, ini 24 bagi 3 kan kebetulan bisa kan, langsung berarti kan 8, nggak usah per. Kalau udah seperti ini, nah ini kita kalikan silang ini, sehingga kita peroleh K sama dengan 40 dibagi 8, yaitu 5. Selesai. Cara yang ketiga. Nah, ini kita kali. Berarti di sini 24 dikali K sama dengan 40 dikali 3 atau 3 kali 40 sama aja ya. Ini juga bisa kita kalikan langsung ya, karena angkanya kecil. Tapi kalau ingin cara yang tadi nggak apa-apa, diserahkan kayak gini. Nah, ini kan 24 ini kan bisa membagi, oh ini dengan 3 ya, 3 dengan 24. Karena yang besar yang bawah, maka di sini 8. 8-nya nggak, ini 1 kan. Berarti K sama dengan 40 dibagi 8, yaitu 5. Sehingga jadi kesimpulannya uang 40.000 ya, ini bisa digunakan untuk membeli 5 kg apel. Nah, jadi seperti itu untuk perbandingan senilai. Sangat mudah ya. Sangat mudah dan sangat seru, sangat mengasihkan. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di perbandingan berbalik nilai di video selanjutnya. Semoga waktunya cukup dan tenaganya kuat ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.